scan pembuka sepertinya akan memperlihatkan kembali tumbangnya Baji secara tiba-tiba di depan Kisaki setelah dia berhasil menghajar 50 anak buahnya Kisaki, termasuk sang wakil kapten Yamada Takemichi pun kian frustasi. Mengapa Baji tiba-tiba tumbang ketika ia hanya perlu satu pukulan untuk menghabisi Kisaki? Chifuyu pun segera berlari mendekati Kisaki, bertanya apa yang sudah ia perbuat. Kisaki pun dengan santai berkata bahwa seperti yang Chifuyu lihat, ia tidak melakukan apapun. Seketika itu, Chifuyu melihat darah mengalir juga dari pinggang Baji, yang menandakan bahwa ia telah ditusuk. Chifuyu pun tidak ingat kalau Baji telah ditusuk, sementara Takemichi mengingat di mana Kazutora mencoba menusuk Baji dari belakang. Takemichi sadar bahwa Baji tidak hanya sekedar menerima luka gores, namun luka tusuk yang diberikan Kazutora benar-benar dalam dan fatal. Chifuyu pun mengamuk dan meneriakkan nama Kazutora. Di sisi lain, Kisaki mencoba menjebak Kazutora dengan memprovokasi Miki bahwa Kazutora adalah orang yang jahat. Miki pun seketika bangun setelah agak lama terduduk dan berkata bahwa ia memang sudah ingin membunuh Kazutora tepat setelah ia keluar dari penjara remaja. Namun, Miki mengaku ia tidak jadi melakukannya karena dibujuk oleh Baji. Miki mengingat lagi kata-kata Baji waktu itu, di mana Baji menjelaskan kalau Kazutora hanya ingin membuat Miki bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang dia perbuat. Jadi, dia hanya bisa mengumumkan bahwa kau Miki adalah musuhnya, untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ucap Miki menirukan perkataan Baji. Takemichi pun terkejut melihat raut wajah Miki yang santai, padahal dia harusnya sangat marah. Miki berjalan melewati Draken dan Hanma yang sedang bertarung, dan mengumumkan bahwa pertarungan mereka sudah selesai. Namun, Hanma menolak mengakhiri pertarungan dan menganggap Miki sudah merendahkan Valhalla. Tapi di saat itu juga kaki Miki terbang dan mendarat telak ke kepala Hanma, sehingga membuatnya rebahan tak berdaya. Semua anggota Valhalla yang tersisa pun ketakutan dan memilih kabur daripada harus mati melawan Miki. Lalu hanya tersisa Kazutora yang masih terduduk di hadapan Miki. Kazutora pun berkata bahwa semua orang pada akhirnya akan mengkhianati yang lain, sembari menantang Miki dalam duel hidup atau mati. Tepat setelah Kazutora menyelesaikan ajakan duel tersebut, boga Miki sudah mendarat di pipi kiri Kazutora. Kazutora langsung roboh, sementara Takemichi hanya bisa mengap melihat kekuatan Miki. Miki pun berkata kalau Kazutora hanya bisa merusak hal penting, maka lebih baik ia dihancurkan sekarang juga. Miki pun terus menghujani Kazutora dengan pukulan dan tendangan hingga akhirnya Kazutora tersungkur tak berdaya. Sementara itu, Chifuyu mengeluhkan ambulans yang terlalu lama sampai karena darah tidak berhenti mengucur dari tubuh Baji. Kembali ke scan Miki, dia terus memukul Kazutora dengan membabi buta, seperti sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh Kazutora. Takemichi nampak frustasi karena ketidakberdayaannya menghentikan Miki membunuh Kazutora. Di sisi lain, Kazutora flashback di mana ia ditelepon oleh Hanma, mengabarkan kalau Baji telah berkhianat. Maka dari itu, Kazutora yang merasa ia dikhianati oleh sahabat baiknya, gelap mata dan menusuk Baji dengan pisau. Kazutora juga mengingat lagi kejadian di masa lalu, ketika mereka mencuri motor milik kakaknya Miki. Ia mengingat bahwa apapun yang dikatakan orang-orang, Baji selalu ada di sisinya. Kazutora pun menyadari bahwa ia sejatinya sudah menghancurkan hal yang paling penting. Kazutora pun nampak siap menemui Baji di akhirat, karena Miki tidak berhenti memukulinya. Namun seketika itu, Baji tiba-tiba bangkit dan menyebut nama Miki. Chifuyu pun kaget, sementara Miki tidak mendengar ucapan Baji karena ucapannya terlalu kecil. Sembari batuk berdarah, Baji meneriakkan nama Miki dengan lantang, yang membuat Miki kaget dan berhenti memukuli Kazutora. Miki menoleh ke arah Baji, sementara Baji berterima kasih kepadanya karena sudah marah besar untuk dirinya. Chifuyu meminta Baji untuk tidak banyak bergerak. Kisaki, Mitsuya, dan Draken yang melihat Baji pun tidak bisa berkata apa-apa selain mengingatkan Baji kalau darahnya bercucuran keluar. Namun, Baji malah berkata kalau ia tidak akan mati karena luka kecil seperti itu. Takemichi menyadari kalau Baji hanya sesumbar karena luka yang diterimanya itu fatal. Setelah itu, Baji meminta Kazutora untuk tidak khawatir dan langsung mengambil sebilah pisau. Di saat itu juga Baji mengayunkan pisau tersebut ke perutnya sembari berkata, "Bukan kau yang akan membunuhku, Kazutora."
Semua yang melihat hal tersebut kaget tidak percaya, terutama Chifuyu yang berteriak sejadi-jadinya. Chifuyu pun mengangkat kepala Baji yang jatuh ke tanah sambil menangis sesenggukan. Chifuyu bertanya kepada Baji, mengapa ia melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Di sisi lain, Kazutora malah semakin mengompori Miki dengan berkata bahwa Miki adalah yang selanjutnya akan mati dan menyusul Baji. Miki pun menyuruh Kazutora menutup mulutnya rapat-rapat karena sebentar lagi ia akan dihajar sampai mati oleh Miki. Sementara itu, sekian kembali ke Takemichi dan Chifuyu yang masih tidak paham dengan maksud Baji menusuk dirinya sendiri. Kemudian, Baji meminta Takemichi untuk mendekat kepadanya. Baji berkata kepada Takemichi bahwa Kisaki adalah musuh mereka sebenarnya. Takemichi pun terkejut mendengar ucapan tersebut. Takemichi kaget bukan karena ia baru mengetahui kalau musuh mereka adalah Kisaki, karena Takemichi datang dari masa depan. Jelas ia tahu siapa musuh sebenarnya, namun ia kaget sekaligus bingung. Mengapa Baji bisa tahu juga kalau Kisaki adalah musuh sebenarnya? Setelah itu, Baji lalu menjelaskan kalau ia mengetahui hal tersebut setelah ia menyadari ada yang aneh setelah peristiwa Pachin yang menusuk Osanai. Seketika itu, muncul flashback Baji yang menguping pembicaraan Kisaki dan Miki. Kisaki menawarkan kepada Miki bahwa ia akan membebaskan Paha apabila ia diangkat sebagai kapten divisi ketiga Tumen. Baji juga mengakui kalau sebenarnya ia juga secara tidak sengaja memergoki kelakuan Kisaki tersebut. Setelahnya, Baji menyatakan secara jelas bahwa Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga Tumen. Baji pun lalu flashback di mana Tumen awalnya diciptakan oleh mereka berenam. Apapun yang akan terjadi, Paha adalah satu-satunya kapten divisi ketiga Tumen, ucap Baji. Baji lalu mengingat wajah Pachin, Draken, Mitsuya, Miki, dan Kazutora. Sembari menangis, Baji berkata bahwa para pendiri Tumen tersebut adalah harta yang ia punya. Baji juga mengaku bahwa ia ingin memperbaiki sendiri konflik internal yang terjadi di Tumen saat ini. Namun ia tidak bisa, aku mati oleh diriku sendiri, kata Baji lagi. Menurutnya, sekarang Miki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Lalu untuk sesaat muncul wajah Shinichiro di benak Baji. Baji pun berkata kalau dia mulai berhalusinasi, yang secara tidak langsung waktunya berarti tinggal sebentar lagi sebelum sepenuhnya mati. Di akhir ajalnya, Baji berkata pada Takemichi bahwa ia mengingatkannya kepada sosok Shinichiro. Baji juga menitipkan Miki dan Tumen kepada Takemichi. Takemichi pun hanya bisa terdiam sambil bercucuran air mata. Takemichi mencoba mencegah Baji mengatakan hal seperti itu, karena baginya Baji tidak boleh mati. Setelah berkata demikian kepada Takemichi, Baji pun memanggil Chifuyu. Chifuyu menjawab dengan nada sesenggukan. Baji berkata bahwa dia rela membunuh demi sedikit peyong yakisoba. Chifuyu pun berkata dia akan membelinya sedikit. Sementara Baji berkata, bagi dua, kan? Chifuyu terlihat sangat sedih dan air mata tidak berhenti keluar dari matanya. Di sisi lain, Baji mulai menutup matanya dan melemparkan senyum bahagianya. Terima kasih ya, Chifuyu, ucap Baji. Setelah itu, senyum Baji pun hilang, menandakan Baji telah mati. Chifuyu pun menangis histeris dengan Takemichi masih berada di dekat mereka. Di sisi lainnya, Miki dan Kazutora masih berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi anggota Tumen yang menyaksikan kematian Baji. Bagaimanakah nasib Kazutora dan apakah Baji benar-benar mati? Nah, itulah yang menjadi ending gas dari anime Tokyo Revengers episode 21 yang akan rilis tanggal 29 Agustus tahun 2021 mendatang. Jangan lupa nonton anime Tokyo Revengers episode 21 dan seterusnya hanya di YouTube channel Muse Indonesia sebagai tempat nonton anime yang legal guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.